Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah pengendalian dan penjaminan mutu, masuk materi sampling plan for variable yang pertama, atau perencanaan sampling untuk tipe data variabel. Ada 3 materi, yang pertama pengantar, kedua tentang keuntungan dan kerugian rencana sampling untuk variabel. Kemudian kita membuat rencana sampling variabel untuk parameter proses. Nanti ada 3 bagian, yaitu single specification and non-process standard deviation, kemudian double specification limit and non-process standard deviation, dan yang ketiga single special limit and unknown process standard deviation. Oke, kita coba review sebentar apa itu variabel. Ya, Anda di peta kontrol sebelumnya Anda belajar data yang berupa variabel dan data yang berupa atribut. Ya, jadi variabel adalah karakteristik variabel yang dapat diukur dengan skala numerik. Ya. Nah, karakteristik ini sekali lagi inherent dalam sebuah variabel tertentu, misalkan panjang, berat, densitas misalkan ya, kekuatan tarik dan seterusnya. Treating it as an attribute does not satisfy the precision. Jadi ketika kita mentreatment yang seharusnya panjang variabel ya, panjang tertentu atau diameter tertentu kalau dianggap sebagai atribut ini tidak pas ya. Nah, if testing is destructive or costly, small sample size may be necessary. Ini juga ketika pengujiannya destruktif dan costly atau mahal, maka sampel yang kecil ini menjadi perhatian kita. Dan salah satu nanti di berikutnya, kelebihan dari sampling variabel, ya berdasarkan variabel itu, sampelnya, sampel size-nya itu lebih kecil. Oke. Acceptance sampling plan for variable ini akan lebih cocok ya untuk tes yang destruktif dan costly, membutuhkan biaya. Sebab tadi sudah saya sebutkan sebenarnya ya, they require small sample size, membutuhkan sampel size yang lebih kecil dibanding rencana sampling atribut untuk derajat proteksi yang sama. Ya. Jadi kalau kita ingin menerima atau menolak sebuah lot misalkan dengan tingkat keyakinan yang sama, maka sampling variable ini lebih membutuhkan sampel size yang kecil. Ada 2 tipe perencanaan sampling variable, yaitu yang berkaitan dengan contouring a process parameter. Jadi kata kuncinya di deal with contouring a process parameter seperti mean dan standar deviasi, ya. Dan deal with controlling the proportion of the product that is non-conforming. Pada pertemuan kali ini ya, pada materi hari ini kita akan belajar yang pertama. Yang kedua akan kita lanjutkan insya Allah pekan depan.
Oke, apa keuntungan rencana sampling variable? Ya, for a comparable level of protection as specified by producer risk alpha atau AQL, the customer risk beta atau LQL, sample size smaller for variable plan than for attribute plan. Jadi ini sudah berkali-kali dikatakan ya, ini memang keunggulannya, salah satu keunggulan. Kemudian yang kedua, variable sampling plan provide more information. Ya, jadi kalau cacat kan hanya dikatakan cacat saja, tapi kalau misalkan cacatnya, misalkan diameternya tidak sesuai, nah kita akan bisa tahu berapa yang disebut tidak sesuai, rata-rata diameternya berapa yang tidak sesuai, dan seterusnya. Kemudian variable sampling plan provide insight into the area that deserves attention for quality improvement. Nah ini juga sama. Jadi tadi misalkan, oh ternyata kurang luas atau kurang pas, kurang ya, kurang diameternya, makanya dilakukan adjustment untuk improvement. Oh ternyata kelebihan, adjustment untuk dikurangi. Jadi ada informasi, ya, the information from a variable plan may provide a clue for remedial action for improving process quality. Ya. Nah, continual process improvement should be the goal of every organization. And variable plans, perencanaan sampling variable ini help achieve it, dapat membantu tercapainya continual process improvement. Apa kerugiannya? Nah, kerugiannya its quality characteristic separate sampling plan. Jadi misal ya, kita ingin memeriksa baut atau ball ring ya misalkan. Kalau baut terlalu ini ya. Ball bearing. Itu ada diameter dalam, ada diameter luar. Ya misalkan. Ada tebalnya. Jadi paling tidak ada 3 karakteristik kualitas. Kalau dengan sampling plan variable, ya tiga-tiganya harus diukur. Tapi kalau dengan atribut, misalkan, oh ini dikatakan sesuai sama tidak sesuai, ya sudah selesai, gitu ya, hanya satu. Oke. Because the number of quality characteristic is usually large, the implies that several sampling plan must be monitored. Which attribute sampling plan, several variable can combine to form a single attribute plan. Tadi misalkan ya 3 menjadi 1, cacat dan tidak cacat. Oke, itu kekurangannya ya. Kemudian yang kedua, the administrative and the unit inspection cost are usually higher from variable plan than for attribute plan. Jadi dari sisi biaya lebih mahal, lebih tinggi. Ya jelas ya, kalau memeriksa cacat dan tidak, satu lagi diukur ya, pasti beda. The measuring instrument are more expensive because an exact measurement value is taken. Ini juga sama ya, panjangnya. Tapi sekali lagi, ini kita sedang berbicara tentang sampling plan zaman dahulu ya. Kalau kita sudah masuk ke kekinian, dengan teknologi imaging proses pattern recognition yang kemarin disampaikan oleh Prof. Adnan, maka sebenarnya ini sudah atau tepatnya kurang relevan lagi ya untuk industri-industri yang sudah menerapkan 4.0. Nah, kemudian yang ketiga, to mix inference from the variable sampling plans, we must know or estimate the distribution. Nah, jadi kalau kita ingin membuat perencanaan, kita harus tahu persis ya, atau yang harus mengestimasi distribusi dari karakteristik kualitas di bawah perhatian kita, ya, di bawah pengamatan kita. Nah, nanti kita berikutnya kita asumsikan distribusinya normal. Oke, itu ya. Jadi pertama introduction, yang kedua keuntungan dan kerugian atau kekurangan. Kemudian yang ketiga, kita masuk materi yang ketiga, yaitu variable sampling plan for a process parameter. Kalau tadi yang kedua, pekan depan insya Allah yang non-conforming. Sekarang kita yang proses parameter.
Ada 3 nanti ya. Oke, kita lihat dulu. Variable sampling plan for a process parameter are used when. Nah, kapan digunakan? Ketika average quality or variability is of concern. Jadi ketika rata-rata dan variansi ini menjadi perhatian kita. There are plan for situation in which the process standard deviation is known or unknown. Jadi boleh saja ini dipakai nanti standar deviasinya diketahui atau tidak diketahui. 2 yang pertama nanti yang diketahui, ya, yang 1 yang single, yang ketiga nanti unknown. Nah, the sampling plan require that the distribution of the quality characteristics be normal. Jadi untuk contoh yang kita lakukan di sini nanti itu harus berdistribusi normal atau diasumsikan berdistribusi normal. Oke, yang pertama ya. Itu yang saya kasih tebal itu di bawah judul single non. Jadi single specific limit, non proses standar deviasi. Yang kita cari nanti ada 2 parameter. Ya, kalau di atribut sebelumnya itu ada N, ada C, ya. Nah, di sini kita ada N dan ada XA atau limit atau acceptance limit ya, XA. Nah, nanti cara kalau untuk single specification limit ini tentu saja if the sample average is less than acceptance limit XA, the lot is rejected. Otherwise the lot is accepted. Jadi sederhana ya kita prosesnya seperti ini. Nah, rumus-rumus yang terlibat atau yang kita pakai ya. Oh maaf, ini sebelum rumusnya ini ada informasi lagi. The process standard deviation sigma is assumed to be known. Jadi diasumsikan diketahui. Ya, nah variable sampling yang akan kita rencanakan itu di bawah kondisi seperti ini. Accept bets a good average quality as denoted by X1, which probability of 1 minus alpha. Jadi dia menerima batch yang bagus dengan probabilitas penerimaan X1 dengan probabilitasnya 1, minus alpha. Atau menerima poor ya, average quality as denote X2 with probability of beta. Jadi yang atas yang good, yang bawah yang poor. Oke. Nanti kita lihat berikutnya. Quality characteristic must also meet a minimum specification limit. Itu juga harus memenuhi limit spesifikasi minimum. Nah, secara distribusi normal, posisi X1, X2, XA rata-rata ya. Kemudian alfa dan beta itu seperti itu. Ini menjadi penting visualisasi seperti ini karena akan kita pakai untuk mencari titiknya di tabel normal ya. Nanti kita akan cari titik XA itu. Yang kita carikan tadi N-nya berapa, XA-nya berapa ya. Yang diketahui X1 dan X2. Alfa beta diketahui, X1, X2 diketahui. Oke, ya ini posisi coba diperhatikan X1-nya di kanan ya, bukan di kiri. Jadi X1 kanan, X2, alfanya di kiri. Jadi alfanya itu punya X1 ya, itu sebelah kiri. Jadi kalau kita lihat kan tadi menerima ya. Oke, kita terjemahkan dulu dalam pengambilan keputusannya. Kita perhatikan. If sample average is less than the acceptance limit QA, the lot is rejected.
Ya, perhatikan. Jadi jika lebih kecil dari XA, lotnya di reject. XA di sini ya. Nah, ini XA di sini. Jadi kalau dia ke sana kecil, artinya dia ada di sini ya, rata-ratanya di X2, maka ditolak. Dengan probabilitas tadi ini, ya, ditolaknya ini ya, yang jelek ya. Kemudian yang ini 1 minus alfa di sini. Diterima yang bagus 1 minus alfa. Ya. Kemudian menerima lot jelek yang di sini nih beta ya. Ini kan diterima sebelah sini ya. Jadi ini lot bagus diterima yang sebelah sini 1 minus alfa. Lot yang jelek yang ini lotnya sebenarnya jelek itu beta. Ya. Oke. Nah, ini hubungan-hubungan yang kita pakai dalam untuk mencari N dan XA. Ini rumus di distribusi normal ya. Jadi Z alfa, jadi nilai Z untuk alfa, itu adalah XA minus X1. Tadi kita lihat gambarnya ya. Z alfa, ini berapa? Nilai alfanya itu adalah sekali lagi XA minus X1 ya, dibagi sigma dibagi akar N. Akar N-nya adalah jumlah sampel ya. Kemudian Z beta adalah seperti ini. Nah, Anda perhatikan Z alfa dan Z beta itu mengandung XA, yang Z beta juga mengandung XA, kemudian ZA mengandung akar N, ZB mengandung akar N. Maka dengan manipulasi kita akan bisa peroleh N-nya seperti persamaan 10-24. Caranya bagaimana? Dicoba ya, di otak-atik ya. Jadi Z beta dikurangi Z alfa, nanti N-nya dikeluarkan akan kita peroleh seperti itu. Dengan cara yang sama, kita bisa diperoleh XA persamaan 10-25. Caranya bagaimana? Silakan diutak-atik ya. Dikalikan dulu ke sana, bla bla bla, akhirnya ketemu. Ya, nanti dicoba saja. Pasti bisa ya. Gampang ini. Ini hanya manipulasi rumus yang sederhana. Oke, itu rumus 1024 dan 1025 akan kita pakai untuk mencari N dan XA. Kita lihat contoh. Ammonium nitrate is shipped in 500 kilo bags. The lower specification limit for any lower specification limit ya, berarti single ya, of nitrogen is 13%. The distribution of concentration of nitrogen is known to be normal and standard deviation ini tadi non process standard deviation yaitu 1,5. Nah, pertanyaannya find a variable sampling plan that satisfies the following condition. Anda perhatikan. Yang pertama nomor 1 itu batch with mean 2,5 standar deviasi di atas low specification limit shall be accepted with a probability 0,95. Jadi ini yang dari sisi produsen ya, diterima lebih besar dari 1 minus alfa. 1 minus alfa sama dengan 0,95 berarti alfanya 0,05. Oke. Ya. AQL-nya adalah 2,5. Kemudian yang nomor 2 dari kacamata konsumen, batch which mean 1,5 standard deviation above the lower specific value should be accepted with a probability 0,1, yaitu betanya 0,1. Oke, sekarang dari informasi soal seperti ini kita tuliskan dalam bentuk simbol-simbol. Ya.
Tapi sebelumnya ini di sini ternyata tidak dimunculkan ya simbol-simbolnya langsung ya. Tadi ketahui standar deviasi 1,5% atau 0,015 ya itu. Nah, kita cari dulu X1-nya, X1. X1 adalah LSL tadi ditambah 2,5 sigma ya. Jadi 2,5 sigma dari yang informasi pertama. Maaf, ini tadi saya keliru, bukan AQL ya, tapi 2,5 standar deviasi. Ya, maaf. Oke, kemudian yang ini yang X2 1,5. Jadi ketemu X1-nya 0,1675 dan X2-nya 0,1525. Nah, does with the accept plot that have mean quality level, nah ini baru ya. Ininya 16,75 with probability 0,95. Additionally, we wish accept plot have a mean quality level 15 with probability 0,1. Ini dari dua informasi tadi. Jadi dicari dulu langkah pertama dicari X1 dan X2-nya ya dari informasi diketahui LSL-nya. LSL itu apa? Low specification limit ya tadi yang ini nitrogen concentration low specification limit diketahui 13%. Oke ya. Oke. Nah, kita lihat nanti gambar 10.9 setelah ini ya. Kita baca dulu aja. So the relation with this condition with respect to the acceptance limit XA, we have 1 minus alpha 0,95, X1-nya. Nah ini mulai ditulis di sini ya. X1 0,1675, beta 0,1, X2 ini. From appendix H3, we have, nah ini mencari di tabel normal ya. We have Z alpha, kalau untuk Z 0,05, minus, Anda perhatikan itu yang di sebelah kiri ya. Tadi alfanya itu yang sebelah kiri di tabel. Kalau beta di sebelah kanan. Makanya kalau Z alfa itu nilainya minus ya, minus 1645 dengan betanya positif 1282. Kita lihat posisi di gambar tadi ya, alfanya sekali lagi di sebelah kiri, punyanya yang kanan, punyanya X1, betanya punyanya X2 di sebelah kanan. Ya. Jadi Z alfa nanti nilainya negatif, Z beta nilainya positif. Ya. Oke, ini posisinya. Jadi ketika kita lihat di tabel A3 untuk yang sebelah kiri ya, ini alfanya 0,04 sampai 0,05 ya. Itu diperoleh angka minus alfanya ya. Minus 1,6. Jadi maaf, saya ingin ulang. Jadi kalau Anda lihat di sini ya. Jadi ini angka dari 0,05 sampai 0,045. Di sini ada 0,05 ya. Kemudian ditarik ke sini ketemu minus 1,6 ya. Terus kira-kira di tengahnya ini 0,045. Jadi sekali lagi, saya kira Anda masih ingat ya mencarinya. Ini alfanya kan 0,05. Berarti kan di sini ya. Di antara dua ini. Kita lihat ke sini minus 1,60 ke atas 0,045. Jadi kita tambahkan atau kita tulis minus 1645. Hal yang sama juga terjadi di Z 0,1. Ini 0 nah ini karena yang sebelah kanan yang kita lihat itu yang 0,9 ya. Hati-hati 0,9 ada di sini. Ya, antara nilai 0,899 sampai 0,9 ini kita lihat ke sini 12
Kira-kira nih kalau dengan rumus interpolasi nanti didapatkan 0,082. Sehingga Z01 adalah 1282. Ini nanti Anda mencarinya harus dengan interpolasi ya, karena ini langsung dari ini tapi diperoleh dengan rumus interpolasi. Anda pelajari ya bagaimana mencari nilai Z ini. Saya kira harusnya Anda sudah dapat di apa ya, di mata kuliah pengujian statistik ya. Statistik industri. Anda sudah dapat. Oke, ya. Oh maaf, sebelum ini kita kembali ke tadi. Nah, baru angka-angka tadi ya diperoleh, kita masukkan dalam rumus N. Masukkan saja ya. Ketemunya N-nya 9. Kalau ini dibulatkan ke atas ya. 8,57 jadi 9. Kemudian X-nya juga kita masukkan. X-nya adalah 0,1591. Nah, bagaimana tafsiran ini berjalan? Ini. The sampling plan works as follow. A random sample of size 9. Jadi diambil 9 sedikit sekali ya. Kalau sebelumnya kan sampai 50, 60, ini diambil 9 from the lots. And the sample average concentration of nitrogen is found. Dihitung ya. Jika rata-ratanya kurang dari 15,91, maka lotnya ditolak. Diambil 9, dihitung konsentrasi nitrogennya. Kalau lebih kecil dari 15,91%, maka loss ditolak. N-nya 9, XA-nya 15,91 atau 0,1591. Oke, clear ya. Kita lanjut yang kedua, yaitu double specification limit. Ya, kalau tadi single specification limit dan non-process standard deviation, kalau sekarang double specification limit and non-process standard deviation. In certain systems, the quality characteristic needs to be within a range of value, which necessity the existence of double specification limit. Jadi kita sebut sebagai range bawah atas itu sebagai double specification limit. For example, the diameter of acceptable bearing should lie between upper and lower specification limit. Misalkan diameternya itu ada plus minus 0,1. Nah, itu ya lower and upper specification limit. Situasinya gambarnya seperti ini. Ini penting sekali lagi, mayoritas orang itu mudah memahami ketika ada gambar. Maka teknik industri itu harusnya ya keunggulannya itu adalah bisa membuat model ya yang sederhana dengan flowchart, dengan macam-macam ya tool yang dipelajari di teknik industri. Ya, terutama di pemodelan sistem ya. Nah, ini juga sama dalam rangka memudahkan. Jadi konsep double specification limit dan non-process standard deviation kita gambarkan dalam bentuk gambar seperti ini. Anda perhatikan. Di mana ada X1, ya, X1 itu di tengah. Kemudian ada XUA sebelah kanan, XLA sebelah kiri, X2U sebelah kanan, X2L di sebelah kiri. Jadi ada 3. Perhatikan betanya. Betanya itu punya X2L dan X2U. Ya. X2L dan X2U. Sedangkan alfanya Anda perhatikan ya, itu menjadi alfa per 2 punyanya X1. Jadi kalau beta punya X2L dan X2U, sedangkan alfa bagi 2 itu punyanya X1 di sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke. Ini rumus-rumusnya dari hubungan tadi kita peroleh. Seperti ini ya.
Ini sekali lagi rumus dasar di pencarian nilai Z berdistribusi normal ya. Oke, ada 4. Sama kalau kita lihat ya, kita kan akan mencari, oh ya tadi kalau sebelumnya di parameter yang akan kita cari kan N dan XA. Nah kalau di sini yang kita cari N, XUA, dan XLA yang kita cari ya. Kalau ada, ini rumus dasar matematik ya. Kalau ada 3 parameter yang ingin kita ketahui, ya, N, XUA, dan XLA, minimal harus ada 4 persamaan. Dan ini 4 persamaan. Jadi jumlah variabel yang tidak ketahui ditambah 1. Nah ini kita bisa cari ya. Sama kayak tadi harus kita manipulasi. Bagaimana untuk mencari N-nya, bagaimana mencari XUA-nya, dan mencari XLA-nya. Nanti ada rumusnya ya. Ini kalau tadi kan langsung ada rumus ininya ya. Kalau ini langsung rumusnya dipakai di contoh soal nanti. Coba kita lihat nanti ya. Kita langsung contoh saja. Jadi sekali lagi kita akan mencari XLA, XUA, dan N. Ya. Oke, contoh. The diameter of an axle must lie within a desired upper and lower bounds. Consequently, if process average diameter is below 45 mili or above 47, the desired probability load acceptance is 0,1. Jika kenyataannya itu di bawah atau di atas itu probability diterima itu 0,1. Let procedure is 0,05 and the process standard deviation axle diameter be 0,6, find the variable sampling. Nah ini solusinya. Kita ketahui ya X2L adalah 45, X2U-nya 47. Kalau tadi dicari, kalau ini kan sudah diketahui ya. Kemudian betanya 0,1, alfanya 0,05, producerisnya sigmanya 0,6. Ini sigma diketahui, non-process standard deviation. The value X1, nah ini adalah midway between 45 and 47, yaitu 46 ya, 46. Nah, ini tadi angka-angka ini digambarkan dalam gambar 1021. So relationship between the various parameter where XLI and XU denote the lower and upper acceptance limit respectively. Nah, ini positioning gambarnya kayak gini. Ya. Kalau alfanya 0,5 berarti alfa dibagi 2 0,025. Kita gambarkan dalam seperti ini. Nanti di ujian juga digambar. Ya, positioningnya biar tahu. Oke. Nah, ini harusnya tadi dilempar dulu kalau ini langsung ya. Jadi ini dimasukkan ke dalam 4 rumus ini, baru dicari akar N dan XUA dan XLA ya. Ya sama kayak tadi dimanipulasi. Tuh, ya, ketemu yang pertama. Jadi ini from equation 1032 and 1033 kita dapatkan itu. Ya, XLA ditambah XUA sama dengan 92. Coba nanti diutak-utik sekali lagi. Oke. Sekali lagi dari persamaan 1032 1033 kita dapatkan itu ya. Sekali lagi diutak-utik ya. Coret-coret. Kemudian dari 3132 kita dapatkan itu. Akar N-nya 1,9 maka N-nya sama dengan 4. Ini lebih sedikit lagi ya, hanya 4 N-nya. Nah, kemudian dari persamaan 31 XLA-nya diperoleh
45, maka otomatis XUA-nya 46. Diperoleh juga. Oke. Saya kira cukup jelas ya. Nah, bagaimana sampling ini bekerja? Ya, sampling ini bekerja tentu saja seperti ini ya. Ambil random sampel 4 dari lot, ukur diameternya ya. Jika lebih kecil dari 45, 421 atau lebih besar 46,588, lot di reject. Jadi kalau lebih kecil dari 45, lebih kecil dari XLA dan lebih besar dari XUA, tolak. Kalau di dalamnya baru diterima. Oke. Double specification limit. Materi terakhir kita adalah kembali ke single, tapi dengan unknown process standard deviation. Sekali lagi ya, kalau tadi known process standard deviation, kalau ini unknown. Jadi single tapi dengan unknown. In most case, nah ini the process standard deviation of the quality characteristic is not known and estimate of it are obtained from sample. Jadi kita taksir dari sampel ya. Kalau berdistribusi normal tentu saja rumus dari S kuadrat itu seperti ini ya. Anda sudah tahu cara menghitungnya. Ini rumus standar deviasi. Oke. Kemudian for good quality level of the process is denoted by X1. Ini sekali lagi ini single, jadi hanya ada X1. The probability accepting batch which the mean is 1 minus alpha, where alpha denote producer risk. Ini hampir sama dengan tadi ya, yang single. Bedanya hanya di unknown ya. For poor quality level average is denote X2. The probability of acceptance is low as is given by beta. Itu the customer risk. Nah, ini yang sedikit berbeda atau tepatnya berbeda dengan yang pertama tadi. Jadi karena tidak diketahui unknown process standard deviation, maka kita buat statistik baru istilahnya ya. Yaitu X minus X1 dibagi S bagi akar N, ini is approximately a T distribution with N-1 degree of freedom. Nah ini akan kita pakai ini. Jadi untuk mencari N dan XA-nya itu adalah dengan distribusi ini. Ya, distribusi T. Ini persamaan 1036. Ya, jadi kita cari nanti. Nah ini perhatikan. If a lower specification limit is given, jika diberikan lower specification LSL, the lot rejected if the calculated of value of T lebih kecil dari T alpha n minus 1. Ya, jadi kalau nilai T-nya lebih kecil dari T tabel begitu, reject. Kalau lower specification limit. If an upper specification limit is given, jika spesifik atas yang diberikan, the lot is rejected if T-nya lebih besar 1 minus alpha minus koma dengan derajat kebebasan N-1. Nah, kita pakai tabel A4 ya, bukan kalau tadi A3 distribusi normal, ini A4 distribusi T. Ya. Jadi jangan keliru. Ya, kalau T pakai appendix A4. Oke, kita lihat langsung ya contoh. A soft drink bottle company has lower specification limitnya 3 liter.
bottle which average contains 3,08 liter or more, lebih dari 3,08 berarti ini upper ya. Maaf, ini diterima ya. Accepted 90% of the time. Bottle which average contains 2,95 liter less accepted, lebih kecil atau dari situ ya, itu 10%. The standard deviation of the bottle is unknown. Jadi tidak diketahui, unknown. However, management feel that reasonable estimate is, nah ini walaupun tidak diketahui tapi kemudian diestimasi sama manajemennya itu kira-kira proses standar deviasinya 0,2 liter. Tapi sebenarnya kalau memang betul-betul ini mau diterapkan ya harus ada datanya, dihitung sendiri 0,2-nya itu dihitung dari data. Memang kelamaan ya kalau menghitung, kecuali pakai software ya. Atau pakai Excel lah minimal ya. Kalau hitung-hitungan manual ngitung kayak rumus S kuadrat itu ya lumayan lama. Oke, sekarang kita cari standar perencanaan sampling variable. Oke, kita ketahui X1-nya 3, ini yang bawah ya. Yang atas X1 3,03.08, alfanya tadi 0,05 ya. X2-nya 2,97, betanya ini tadi ya, ditaksir. Jadi harusnya ini dihitung sekali lagi. Tapi karena manajemen mengatakan segini gitu ya. Harusnya sih ini dari hitung-hitungan data masa lalu. The process parameter lambda given by equation ini kita hitung. Ya. Jadi lambdanya adalah X1 minus X2 dibagi 0,2. Kita ini. Yang mana ya tadi? Oh, kalau ini tidak ya. Oke, kita lambdanya ini coba nanti dilihat rumus yang belum ada angkanya ya. Ini nanti kita lihat figur 22 ya, 1022 nggak saya masukkan di sini. Untuk alfa 0,05 dan lambda 25 probability acceptance adalah 0,1. Nanti tolong dilihat gambar 1022 ya. The sample size approximately 30 ya. Jadi ini maaf, ini saya kelupaan menunjukkan gambar 1022 ya. Jadi nanti dilihat sekali lagi ada rumus lambdanya, kemudian untuk alfa 0,05 dan lambda 05 dengan maka di sana ada probability acceptance 0,1. Sample size-nya 30. Nah, baru kita lihat appendix A4 ya. Di statistik lower tile area alfanya sekian 0,05 dan 29 degree of freedom ya. Karena ini 30 dikurang 1 berarti kan udah 9. Itu ketemu ini. Ya. Ini kalau ini saya tunjukkan malah ya. Saya lupa yang 1022 tapi tabel A4 ini 0,05 29 ketemu 1,699. Ya. Kemudian kita lanjutkan the sampling plan operate as follow. Bagaimana sampling ini berjalan? Ambil random ya sampel 30 botol. Kemudian dihitung rata-rata, dihitung standar deviasinya. Sekali lagi kalau tadi unknown itu sebenarnya dihitung dari data masa lalu ya. Kalau yang ini kita hitung dari sampelnya. Kemudian dihitung ya. Kalau T yang ini misalkan X-nya 3, S-nya 0,1 ya, ini masukkan apakah T-nya lebih kecil dari ini? Kalau T-nya lebih kecil dari ini, maka lotnya di reject. Ini tidak ada datanya di contoh ini hanya rumus ya.
Jadi misalkan sekali lagi, kalau 3 S-nya 0,1, berarti kan minus 0,8 dibagi 0,1 berarti 8, ya. Minus 8 maksudnya. Minus 8 akar 30. Akar 30 itu 5,4 misalkan ya. 8 dibagi 5,4. 1, sis 5,4 ya harus dihitung ya. Nah, kalau lebih kecil ditolak, kalau lebih besar diterima. Oke, gitu. Saya kira itu untuk yang bagian ketiga tadi tolong sekali lagi gambar 1022 tolong dilihat ulang. Nah, pekan depan kita lanjutkan ke sampling plan for variable yang kedua, yang non conforming. Demikian yang saya sampaikan. Selamat belajar dan berlatih ya. Silakan juga komentar di Google Classroom ya. Saya lihat belum ada yang komentar di Google Classroom. Seperti yang saya sampaikan pertama, Anda tolong komentar, bertanya, dijawab oleh yang lain. Karena ini nanti akan saya hitung aktivitas untuk tugas dan penilaian yang masuk. Saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.